Oke, halo semua, apa kabar? Hari ini saya dan juga rekan saya, yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek proposal data science yang lebih spesifik membahas tentang hate speech on Twitter. Next slide. Nah, inilah tim kami. Saya sendiri yaitu Delviani Angelina Renata Selan dari Universitas Nusa Cendana dan juga rekan saya Kak Dwi Ahmad dari Institut Teknologi Nasional Malang dan juga rekan kami yang berhalangan hadir hari ini yaitu Kak Rahmi dari Universitas Islam Makassar. Tujuan dari presentasi kami hari ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah data science dengan dosen pembimbing kami yakni Ibu Finska Amalia Permadi Eskom Mkom. Next slide. Yang pertama, teman-teman semua, kita akan membahas mengenai definisi permasalahan. Next slide. Dalam definisi permasalahan, kita berbicara mengenai latar belakang. Hate speech atau ujaran kebencian adalah suatu bentuk ekspresi yang dilakukan untuk menyebarkan rasa kebencian dan melakukan tindakan kekerasan serta diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena berbagai alasan. Next slide. Next slide. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang kasus hate speech. Nah, kasus hate speech ini sendiri sering terjadi di sosial media, tidak terkecuali Twitter. Pada Twitter, teks atau pesan yang dibuat oleh pengguna disebut dengan tweet atau dalam bahasa Indonesianya kicauan. Nah, melalui tweet ini, setiap orang bebas mengekspresikan perasaan dan emosi mereka dalam setiap peristiwa secara real time. Next slide. Nah, sekarang kita masuk tentang identifikasi permasalahan. Di sini bagaimana menerapkan metode support vector machine dalam mengklasifikasikan tweet yang mengandung ujaran kebencian dan mengukur tingkat akurasi dari kernel yang tertinggi. Next slide. Nah, dalam tujuan proyek kami yaitu membuat sistem yang bisa mengklasifikasikan sebuah tweet pada Twitter ke dalam kelas hate speech atau HS ataupun kelas non hate speech non HS menggunakan metode support vector machine. Slide. Nah, di sini di proyek kami ada asumsi, kebutuhan data, dan juga limitasi. Asumsi sendiri yaitu meningkatkan akurasi dilakukan proses pengolahan data tertentu dengan metode support vector machine. Dan kebutuhan data di sini yaitu korpus tweet bahasa Indonesia diambil dari Twitter berjumlah 13.170 data hate speech berbahasa Indonesia, yaitu sumbernya dari Ibrahim dengan pelabelan oleh Indra Budi. Limitasi di sini metode support vector machine sebagai algoritma, pengklasifikasiannya dan bahasa Python sebagai coding, lalu Google Colab sebagai notebook system. Next slide. Kita masuk ke solusi dari perspektif bisnis. Di sini ada dua, yaitu analytical approach, yaitu data cleansing dan juga data preparation. Yang kedua adalah analytical approach, yaitu model selection and metric analysis. Next slide. Info progress, yaitu sejauh ini semua progres sudah dilaksanakan, hanya saja tidak dilakukan deployment. Next slide. Yang berikut, saya akan membahas tentang analytical approach. Di dalamnya ada data cleansing dan juga data preparation, yaitu teman-teman bisa lihat tabel di sampingnya, yaitu mulai ada proses membaca dan menginput data, lalu kita masuk ke case folding, menangani missing values, lalu masuk ke memperbaiki kata tidak baku, lanjut ke menghapus stop word, selanjutnya menghapus emoji, selanjutnya menghapus karakter yang tidak digunakan, dan selanjutnya menghapus non-alpha numerik, data clean, dan selesai. Next slide. Berikutnya tentang pengkodingan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Dwi Ahmad. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari
proyek yang kami lakukan. Yang pertama itu ada proses load library ataupun package yang digunakan. Pertama di sini ada library yang digunakan untuk mengimpor data dari Google Colab. Kemudian ada library Sastrawi yang digunakan untuk proses NLP pada sebuah teks. Kemudian ada library NumPy dan Pandas yang digunakan untuk proses analisis pada data. Kemudian ada Seaborn dan Matplotlib yang digunakan untuk visualisasi data. Kemudian ada NLTK yang digunakan untuk proses stop word, kemudian lematisasi, kemudian tokenisasi, dan menghitung jumlah vektor. Yang ini yaitu digunakan untuk proses NLP analisis. Kemudian ada library tambahan seperti RE, string, Unicode data yang digunakan untuk punctuation dan word cloud serta stop word. Kemudian dari Sastrawi itu digunakan stop word remover factory dan stem factory. Proses yang pertama yaitu menginput data mentah. Data mentah ini digunakan dari path yang berada di Google Drive, yaitu content drive, my drive, kemudian collab/data.csv. Kemudian berikutnya ada coding untuk deskripsi dari data yang digunakan, yang tampak seperti gambar berikut. Proses pembacaan data kemudian dimasukkan ke dalam variabel tertentu untuk dilakukan proses berikutnya. Nah, berikutnya ada proses scaffolding, yaitu membuat sebuah teks menjadi lower text atau mengunkapitalisasi suatu teks, sehingga teksnya itu tidak berbentuk huruf kapital, melainkan setara semua menjadi huruf kecil. Mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, hanya huruf A sampai dengan Z yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Kemudian ada proses menangani missing value. Proses menangani missing value ini digunakan untuk mengatasi apakah suatu data itu mengandung data yang kosong atau tidak. Nah, pada kasus proyek kami tidak ada data yang kosong. Semuanya terisi, sehingga pada coding berikut df.isna.sum maka hasilnya 0 karena tidak ada data yang kosong, sehingga kami tidak perlu melakukan proses missing value lebih lanjut. Nah, pada proses ini akan dilakukan metode yang disebut metode imputasi, namun tidak ada data yang kosong, sehingga tidak perlu dilakukan imputasi ataupun pengisian ataupun handling missing value lainnya. Kemudian ada proses memperbaiki kata tidak baku. Nah, kata tidak baku ini mulai dari kata alay ataupun kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kemudian kata yang mengandung stop word, dan kata yang mengandung emoji, menggunakan kamus emoji. Kemudian memperbaiki kata baku dan tidak baku ini disebut sebagai proses normalisasi atau normalisasi data. Seperti yang kita ketahui dalam proses data scientist, normalisasi data dapat dilakukan untuk mengatasi data-data tertentu. Pada kasus kali ini, normalisasi data itu menjadikan sebuah kata itu menjadi kata dasar, atau seperti kata pada umumnya. Pada proses ini, kata baku diubah menjadi kata tidak baku, diubah menjadi kata baku. Misalnya apotik menjadi apotek. Kemudian menghapus stop word. Nah, pada proses ini, kita menghapus kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Stop word, misalnya kata hubung yang, dan, di, dan kata dari. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghapus stop word. Berikutnya ada menghapus emoji. Seperti yang dilakukan pada normalisasi, namun ini lebih spesifik emoji. Kami mempunyai dua buah kamus emoji, yaitu emoticon dan bait emoji. Emoticon adalah kamus yang digunakan untuk kata dasar dari suatu emoji, sedangkan bit emo aja adalah yang digunakan untuk emoji yang mengandung bit, sehingga dari bit itu kemudian dihapus. Kemudian ada proses tambahan, yaitu hapus karakter useless, artinya menghapus karakter yang tidak digunakan.
Nah, dari proses ini sebenarnya dapat ditambahkan secara manual setelah dilakukan visualisasi data. Pada proses ini, sama halnya seperti tahap sebelumnya, dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan data. Misal user/n adalah kata XML dari Twitter yang perlu dihapus. Namun ini tidak dimasukkan sebagai kategori stop word, sehingga perlu didefinisikan ulang sehingga digunakanlah fungsi hapus karakter useless ini. Kemudian ada proses menghapus non-alphanumerik menggunakan fungsi hapus non-alphanumerik, yaitu digunakan untuk mempermudah pembacaan data. Misalnya menghapus kata @ hashtag dan tanda $. Kemudian ada proses output data cleaner, yaitu hasil akhir dari proses data cleansing dan preparation, yang mana hasilnya merupakan data yang kita inginkan. Jadi dari preprocessing menggunakan library, menggunakan fungsi yang disebut preprocess. Nah, pada proses preproses ini dipanggil kembali fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu fungsi scaffolding, hapus non-alphanumerik, kemudian hapus karakter useless, normalisasi, stemming, normalisasi emoji, dan hapus stop word. Yaitu pada akhirnya di bawah ini adalah kode untuk mengaplikasikan tabel tweet ke dalam proses preprocessing. Lebih tepatnya ke yang berada pada kolom tweet, karena di kolom tweet itu mengandung tweet-tweet yang berisikan korpus teks. Kemudian ada proses analytical approach yang terdiri dari model selection dan metric analysis. Seperti yang sudah dilimitasi tadi, kami menggunakan model SVM dan metric analisisnya adalah confusion matrix. Di sini ada prosesnya, yaitu pembobotan TF-IDF, melatih data dengan SVM, kemudian menguji model dengan confusion matrix, kemudian menyimpan model, dan model akan digunakan dalam proses data inputan. Kemudian selesai. Yang pertama ada pembobotan TF-IDF. Metode untuk memberikan bobot hubungan suatu kata terhadap suatu dokumen berdasarkan dua konsep, yaitu frekuensi kemunculan kata di dalam sebuah dokumen dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Di sini menggunakan library convectorizer dan TF-IDF. Yang pertama dilakukan proses menghitung kata yang sudah divektorisasi, kemudian dari kata yang vektorisasi itu diberikan pembobotan TF-IDF. Adapun hasil dari proses pembobotan TF-IDF seperti yang ada pada tabel berikut ini, yaitu tabel sebelah kiri adalah tabel kata yang sering muncul ataupun frekuensi sering muncul, kemudian yang kanan itu adalah bobot TF-IDF-nya. Kemudian ada melatih data dengan SVM. Di sini kami menggunakan model SVM dari library sklearn. Dari sklearn ini diimport SPC dan classification report. Model ini disimpan dalam variabel yang bernama model dengan isinya yaitu spc.fit_extrain ytrain. Dengan test size-nya adalah 0,3, artinya data tesnya sebesar 0,3 dan selebihnya adalah data training. Dengan random state 123. Prinsip dari metode SVM adalah melatih sekumpulan data klasifikasi dengan suatu algoritma untuk menghasilkan model klasifikasi yang dapat membantu dalam memprediksi kategori dari data baru. Kemudian setelah model dilakukan, akan dilakukan proses evaluasi, yaitu menggunakan confusion matrix. Dari proses confusion matrix ini tampak bahwa akurasi dari prediksi kami yaitu 0,83 atau 83% dalam satuan persennya. Hal ini sudah sangat bagus dalam mendeteksi apakah suatu kalimat itu pada tweet mengandung ujaran kebencian atau tidak. Kemudian ada confusion matrix tambahan di bawahnya, yaitu ada true positif, true negatif, dan false positif dan false negatif. Metode yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining atau sistem pendukung keputusan.
Pada pengukuran kinerja menggunakan confusion metric, terdapat 4 istilah sebagai representasi hasil proses klasifikasi, yakni keempat istilah tersebut adalah true positif atau TP, true negatif TN, false positif FF, FP, dan false negatif FN, seperti yang ada pada array berikut ini. Kemudian model yang sudah dilaksanakan akan disimpan dalam format .pkl menggunakan joblib. Adapun nama modelnya yaitu spm.pkl. Kemudian model akan digunakan kembali dengan variabel joblib underscore model. Pada proses ini, kita menyimpan seluruh informasi dari model yang sudah dimiliki. Kemudian ada proses prediksi data inputan. Pada proses prediksi ini dilakukan menggunakan fungsi prediksi, di mana teks diambil dari preprocessing teks, yaitu apabila teks diinputkan, kemudian teks akan dilakukan preprocessing, yaitu proses dilakukan pembentukan kata itu menjadi kata normal, kemudian dilakukan TF-IDF untuk dibandingkan terhadap dari suatu kata terhadap frekuensi seluruh kata, kemudian ada prediksi menggunakan joblib model yang sudah digunakan tadi, yaitu SVM. Kemudian jika prediksi sentimen adalah 1, maka sentimen tersebut positif, ujaran kebencian. Kemudian jika sentimennya 0, maka negatif, ujaran kebencian. Nah, ini adalah prediksi data inputan. Di sini menggunakan library yang menggunakan fungsi yang sudah dibuat, yaitu fungsi prediksi. Kemudian ini ada kalimatnya. Dapat saya sebutkan kalimatnya, yaitu muka cebong kayak anjing. Nah, ini akan dilakukan proses prediksi apakah dia mengandung ujaran kebencian atau tidak berdasarkan model yang sudah dilakukan. Kemudian ada prediksi kalimat meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Ini akan dilakukan proses sentimen juga. Adapun proses sentimen ini akan saya demokan pada proses berikutnya. Baiklah, di sini saya akan mendemokan hasil dari progres kami tadi. Yaitu yang pertama saya ingin menunjukkan dulu workload atau visualisasi kata yang ada pada tweet. Di sini kata pada head speech yang bernilai 1 ataupun kata yang mengandung ujaran kebencian itu paling banyak menggunakan terms atau kata-kata seperti berikut ini. Yaitu misalnya yang paling besar adalah Jokowi, kemudian sih, ada kata cebong, ada Indonesia, kemudian ada ganti presiden. Adapun kata-kata yang tidak mengandung ujaran kebencian, misalnya dari hasil workload yang paling besar adalah kakak, presiden, Indonesia, agama, sih, kemudian gue, dan bi. Sini mungkin ada beberapa kata yang lolos dari proses pre-processing, dan ini bisa diperbaiki. Yang di sini yang ingin saya tekankan bahwa data yang diambil itu adalah data tahun 2019, sehingga wajar saja mengandung terms yang berisikan politik yang terjadi di Indonesia, seperti ada kata ganti presiden ataupun sejenisnya. Kemudian hasil dari prediksi tadi, yaitu prediksi kata muka cebong kayak anjing adalah positif ujaran kebencian. Kemudian ada prediksi kata kalimat meski berat melangkah hatiku hanya tak siap terluka adalah negatif ujaran kebencian. Coba kita ganti di sini, bapak kau kayak babi ngepet. Apakah mengandung ujaran kebencian atau tidak? Ternyata di sini tidak mengandung ujaran kebencian. Namun kata ini mungkin tidak masuk dalam korpus yang sudah dibuat. Coba kita tambah lagi narasi. Maka akan positif ujaran kebencian. Karena ada satu kata atau terms yang paling banyak mengandung TF-IDF-nya, yaitu kata bangsat. Adapun di sini, misalnya kita ganti kata-kata atau kalimat pada suatu hari kita pergi ke pasar, hasilnya negatif ujaran kebencian. Demikianlah hasil demo dari proyek kami. Saya ucapkan terima kasih.
Berikut saya kembalikan ke Kak Delvi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen pengukuran keberhasilan. Jadi di sini ada 2 tingkat akurasi pada confusion matrix, yaitu ditargetkan akurasi rata-rata minimal 80%. Yang berikut kemampuan dalam memprediksi, yaitu mengisi kata-kata yang diprediksi, kemudian dinilai oleh penginput sendiri apakah mengandung ujaran kebencian atau belum. Next slide. Oke, thank you. Sekian dan terima kasih dari penjelasan presentasi kami. Semoga presentasi kami dapat memenuhi tugas data sains sesuai dengan harapan Ibu Vinska, dan juga bagi saya dan juga Kak Dwi Ahmad, berterima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Berikutnya saya kembalikan ke Kak Dwi Ahmad. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sampai jumpa teman-teman semuanya.